A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Menjelang kita salat, kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap hari Kamis ada dua materi yang kita bahas. Yang pertama tentang adab dan akhlak, kemudian ada khusus tentang hadis. Pada kesempatan mulia ini kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencoba untuk menggali apa ibrah, apa hikmah di balik hadis yang akan kita baca. Yang pertama ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat nan mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Utsman bin Affan, Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi, yaitu siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, serta 'allamahu, mengajarkan Al-Qur'an yang telah dia pelajari. Hadisnya pendek sekali, mudah-mudahan kita bisa hafal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri. Kalau kita buka kitab Arba'in Nawawi, maka di muqaddimah Arba'in Nawawi itu Imam Nawawi mengutip 2 atau 3 hadis. Kenapa Imam Nawawi sampai menulis 40 hadis itu? Dalam buku yang tipis kan kita tahu ada kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis. Tapi setelah saya hitung, kalau tak salah 42 hadis isinya di dalam buku yang tipis itu. Maka di dalam muqaddimahnya Imam Nawawi, kenapa dia menulis hadis yang 40 itu? Berdasarkan dari beberapa hadis yang beliau dapat, bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang menghafal 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghafal itu bisa bermakna menjaga, menjaga itu bisa makna disimpan di dalam dada atau dituliskan dalam buku. Maka Imam Nawawi lebih spesifik menulis 40 hadis itu tujuannya apa? Berdasarkan dari satu hadis Nabi, siapa yang menghafal, yang menjaga 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat dia akan dibangkit bersama para ulama, dan di hari kiamat dia akan dibangkit bersama fuqaha. Ulama itu siapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau nak dibangkit di hari kiamat bersama para wali, para ulama, para fuqaha, para nabi, berdasarkan dari hadis yang kita bacakan tadi, usahakanlah kita setidaknya hafal 40 hadis. Setidaknya hadis yang pertama kita sudah hafal, biasanya tentang niat, innamal a'malu binniyat, sudah hafal nih. Yang kedua, at-tuhuru syatrul iman. Setidaknya ini hadis yang ketiga yang kita hafal. Hadisnya pendek, apa dianya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kok orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya Nabi katakan sebagai orang yang paling baik?
Namun kemudian di balik ini kita pun bisa di antara kita akan berkecil hati. Oh, saya kan bukan profesi saya bukan pengajar Al-Quran. Saya kan bukan guru ngaji. Saya profesi saya seorang dokter, saya ini seorang insinyur, saya ini pedagang dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara tekstual hadis ini mengatakan yang paling mulia, yang paling baik itu bukan profesor, bukannya dokter, bukannya insinyur, bukan tukang, tapi Nabi katakan yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maka dibalik kesedihan kita tadi Bapak Ibu, saya ini kan dokter, saya ini kan pedagang, saya ini kan pengusaha, usahakanlah apapun profesi kita, tetaplah kita mengajarkan Al-Quran. Apapun profesi kita, tetaplah kita mengajarkan Al-Quran. Setidaknya siapa yang kita ajarkan? Setidaknya nih anak-anak kita ini. Usahakan Bapak Ibu, anak kita, cucu kita pandai mengaji, jangan sampai di tangan orang lain. Oh, saya sendiri tak pandai mengaji Pak Ustaz. Setidaknya huruf-huruf hijaiyah itu jangan sampai tahunya anak-anak kita dari orang lain. Setidaknya huruf hijaiyah itu anak kita tahunya dari kita. Anak kita tahu gerakan sholat itu dari kita. Jangan sampai tahunya dari orang lain. Mohon maaf, rugi kita. Rugi kita kalau anak pandai mengaji, anak pandai sholat di tangan orang lain. Apa sebab? Kalau sekiranya nanti satu di antara yang kita harapkan ketika kita telah meninggal dunia itu kan ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, amal jariah kita. Maka setidaknya amal jariah kita ketika kita sudah tiada apa? Yaitu Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, walau hanya huruf hijaiyahnya saja, sehingga dengan itu mudah-mudahan tetap kita akan mendapatkan apa yang Nabi katakan, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian makna lebih jauh tadi sempat di awal kita katakan, kenapa kok orang yang mempelajari Al-Quran itu merupakan orang yang paling baik? Bapak Ibu, karena Al-Quran sendiri membahas berbagai sisi kehidupan manusia. Sehingga kalau kita baca awal-awal surah Al-Baqarah itu, tujuan Al-Quran itu diturunkan sebagai apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan sebagai huda, petunjuk bagi siapa? Bagi sekalian manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Segala sisi kehidupan maka itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Kita mau berbicara tentang apa? Kita mau berbicara tentang akidah. Al-Quran berbicara tentang akidah. Kita mau berbicara tentang ibadah, Al-Quran berbicara tentang ibadah. Kita berbicara tentang akhlak, Al-Quran berbicara tentang akhlak. Kita ingin berbicara tentang ilmu pengetahuan, isyarat Al-Quran banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kita ingin berbicara tentang kisah, Al-Quran hampir sepertiganya berisikan tentang kisah. Kita ingin berbicara tentang motivasi, Al-Quran berbicara tentang motivasi. Apakah dianya motivasi duniawi ataupun motivasi ukhrawi. Kalau hari ini orang menganggap yang paling besar itu adalah urusan kepemimpinan, Al-Quran berbicara tentang kepemimpinan. Kalau hari ini orang beranggap berbicara tentang bab membersihkan diri yang paling kecil, Al-Quran berbicara kepada hal yang paling kecil dalam bab thaharah. Dari yang paling kecil sisi kehidupan manusia sampai kepada yang terbesar dibahas oleh Al-Quran dalam bab bersuci, sampai-sampai Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, Allah juga cinta kepada orang yang menyucikan, membersihkan diri mereka. Lalu kemudian datang lagi hadis-hadis Nabi Muhammad yang lebih lebar berbicara tentang pentingnya menjaga kesucian, sampai-sampai Nabi suatu ketika mengabarkan ketika Nabi lewat dekat dua buah kuburan, lalu Nabi berkata, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dua orang yang ada dalam kubur ini, kata Nabi, sedang diazab, sedang disiksa. Dua orang ini diazab bukan karena mereka melakukan dosa besar, kata Nabi. Lalu emangnya apa dosa mereka? Lalu kata Nabi, amma ahaduhuma, satu dari dua orang yang ada di dalam kubur ini diazab lantaran apa? La yastanzih min baulihi, karena dia ndak cebok setelah buang
Air kecil. Jangankan perkara cebok Bapak Ibu, perkara meludah saja ada tunjuk ajarnya dalam syariat kita. Meludah ada tunjuk ajarnya. Mimpi buruk kita contohnya, disyariatkan kita meludah. Meludahnya ke mana? Ditunjukkan oleh Nabi, bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan ke kanan, tapi meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yang terkecil diajarkan oleh syariat kita, apalagi yang terbesar kalau kita menganggap kepemimpinan urusan paling besar hari ini. Al-Quran berbicara tentang kepemimpinan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin. Kenapa? Sebagian mereka akan menjadi pemimpin sebagian yang lainnya. Siapa di antara kamu yang menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin, maka mereka bagian dari Yahudi dan orang Nasrani. Sesungguhnya Allah takkan memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Oh, Indonesia ini kan 80%-nya kan Muslim, tidak ada yang Yahudi, nampaknya tak ada yang Nasrani. Tapi ayat lebih menjuruskan lagi. Ini bagaimana cara kita menyikapi untuk memilih pemimpin? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kandungmu, jangan kamu jadikan saudara-saudara kandungmu sebagai pemimpin. Kapan? Inistahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih condong kepada kekufuran, kemaksiatan daripada keimanan. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, dah jelas dia suka nonton film porno, dah jelas dia ini suka nonton film bokep, diperjuangkan juga. Maka orang-orang beriman yang loyal kepada orang-orang seperti ini, maka sesungguhnya mereka adalah orang munafik. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang munafik, mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa orang yang munafik? Alladzina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir dan orang-orang yang condoh kepada kekafiran sebagai pemimpin daripada orang-orang yang lebih kokoh keimanannya. Tuh isyaratnya disebutkan di dalam Al-Quran. Dah jelas mereka mengatakan kami tidak butuh dengan suara umat Islam. Ini tidak terbuka juga pikiran kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kalaulah Al-Quran saja kita tidak bisa menerimanya, apalagi dalil-dalil yang bisa menguatkan kita agar kita bisa menerimanya. Maka Nabi katakan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa orang yang paling baik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran? Di antara sebabnya orang yang mempelajari Al-Quran karena Al-Quran membahas berbagai sisi kehidupan manusia, karena Al-Quran sendiri isinya adalah huda sebagai petunjuk. Maka sebagaimana di awal tadi kami katakan ketika kita mulai mengeluh, oh saya ini dokter, saya ini pedagang, saya ini pengusaha, bukan pengajar Al-Quran, setidaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita pandai mengajinya, walau hanya tahu huruf hijaiyah dari mulut kita, bukan dari orang lain. Mudah-mudahan dengan itu apa yang Nabi katakan bisa kita dapatkan bersama, menjadi manusia yang paling baik, mulia di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.